titik apa ini yang mau disampaikan, pesan apa yang mau disampaikan? Sepertinya sih ini apa namanya ada kaitannya sama pilpresnya Amerika Serikat ya. Berarti kalau Pak Jokowi lihat, Pak tolong Pak Wisnu Tama disarankan untuk masuk di TVRI. Pesannya mungkin adalah bagaimana di laut itu tetap ada singa. Sudah jadi satu semua dong. Ada Pak Prabowo, Oke. ya kan, yang jadi Menteri Pertahanan Benar. dan Wakil Presidennya Wakil sekarang. Presiden. Walaupun banyak dibahas juga di Twitter, aku lihat dianggap Pak Sandiaga Uno menjilat ludah sendiri karena dia tidak akan mau menjadi menterinya Pak Jokowi. Tapi ini kan bukan masalah menjilat ludah sendiri. Ini panggilan negara, Bos. Benar, panggilan negara itu membutuhkan sosok Sandiaga Uno untuk menyelesaikan masalah pariwisata dan ekonomi kreatif, dan itu memang yang dia kerjakan selama ini setelah dia kalah ya kan dari Pildacil, Ya. Oh bukan Pildacil, Pilpres ya kan. Itu kan pemilihan Daichi. Oh iya, salah. Tentang bajunya koko. Oke. Setelah dia gagal di Pilpres Oke, gitu kan, dia memang fokus untuk meningkatkan taraf hidup para UMKM. Dan kampanye kemana-mana. Bahkan ada produk dalam negeri. Betul, ada ini nih baliho. Ada gede. reklame. Baliho Iya, di gede. Jalan Basuki Rahmat. Bukan iklan Pilpres. Pilpres. Hanya ingin mengajak untuk menggunakan produk dalam negeri. Luar biasa. Jangan-jangan Komplit. memang Pak Sandiaga memang udah tahu dari sebulan yang lalu kali ya. Oh, iya. Akhirnya pasang reklama. Dulu gitu Benar. kan. Jadi biar ada relate ya kan. Tapi memang harapan besar sih. Sosok Sandiaga Uno dengan kita tahu dengan channel-channel YouTube-nya, dengan kegiatan yang tadi Pak Febrian bilang. Benar. Ini harapan besar bahwa dia bisa membawa perubahan yang dia di press conference kemarin juga bakal bilang membawa inovasi. Benar. Ya kan, dengan big data ya kan, yang entah big data itu maksudnya apa ya kan, dia nggak paham. Dan satu lagi juga jangan lupa beliau mantan Ketua HIPMI dong, Ketua HIPMI luar biasa. Iya. HIPMI makin HIPMI berbangga. dari Presiden, Benar. HIPMI Kepala BKPM, HIPMI Menparekraf, HIPMI Menteri Perdagangan, HIPMI lo. Presiden mana Pak? Presiden. Ketua Jokowi, Pak Jokowi kan HIPMI juga. Oh, kayak anggota tapi. Apa lo? Ketua HIPMI dulu dia. Oh iya. Ketua HIPMI Solo. Iya makanya. Habis ini saya akan maju jadi ketua HIPMI Surabaya. Oke. Nanti Biar bisa jadi presiden. kita berharap besar untuk perekonomian khususnya ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif. Iya, ekonomi kreatif. Wajib karena kalau apa namanya ini juga bisa jadi modal. Benar, karena kita banyak kemarin pariwisata khususnya ya Pak ya. Ini menjadi nomor satu yang kena dampak. Terdampak luar biasa. Sangat terdampak COVID-19 ini. Benar. Ya kan. Apalagi kemudian kemarin 9 bulan kita sempat rehat, ya kan, rehat pariwisata di manapun, di Bali kita tahu, di Bali, ya kan. Yang kemarin tahun baru sudah mau pesta pora, ada lagi-lagi digagalkan sama Menteri Presiden, ya kan? Menteri Presiden. Iya kan, Menteri Rasa Presiden kan. Oh, oke. Akhirnya banyak yang gagal liburan waktu itu, ya kan. Akhirnya ya kehadirannya Pak Sandiaga ini kita lihat kita harapin bisa memberikan dan membawa angin segar lah. Seperti jaket yang dipakai. Lo ya kan. Aku ini masih bertanya-tanya apa makna jaket biru yang dipakai sama para menteri waktu dikenalkan? Kenapa harus pakai jaket biru? Pak Jokowi merah, PDIP. Ya kan? Menteri partai pemenang merah. Hijau PKB tadi yang diucapkan sama Pak Muhammad Lutfi, hijau PKB. Terus Gelora itu kan nggak terlibat kan Gelora? Oh, enggak belum terlibat kan ya? pada saat itu. Demokrat juga masih belum jadi ini apa namanya? Bukan menjadi bagian dari koalisi. Iya, bagian dari koalisi. Iya, PAN kan? juga begitu. Iya, berarti kan ini titik apa ini yang mau disampaikan? Pesan apa yang mau disampaikan? Sepertinya sih ini apa namanya? Ada kaitannya sama pilpresnya Amerika Serikat ya. Kenapa Pak? Yang menang di Amerika Serikat siapa? Joe Biden Dari partai warna biru. Kita ngomongnya kan warna Demokrat atau Republik? Demokrat.
Oh, Republik. Republik. Iya, Berarti Pak SBY prihatin sama Demokrat. Tapi humasnya kepresidenan yang kan sebenarnya ingin menyampaikan kesegaran saja. Oke. Kesegaran Bisa. Jadi warna biru fresh gitu ya. Segar. Dan tidak ada jadi biar tidak terlihat ada afiliasi dengan siapapun. Benar. Walaupun bisa dibilang itu afiliasi sama Gelora kayaknya. Warnanya Gelora banget loh. Enggak juga sebenarnya. Kalau Gelora kan warnanya biru Pastel dong. Biru muda banget. Lah ya sama kan biru muda itu. Enggak, ini biru langit, Pak. Biru langit. Biru langit, ya. Biru langit. Iyalah. Oke ya. Ya aja lah. Tapi sekali lagi Pak Wisutama apapun juga, pesannya, Pak Wisutama, kita balik lagi ke Pak Sandiaga Uno. Kita juga harus ngucapin terima kasih buat Pak Wisutama yang sudah mengawal 1,5 tahun ini. Mungkin memang hidupnya Pak Wisutama itu ada di TV kayaknya. Iya, kasihan beberapa talent yang sudah rindu ya. Betul, stasiun TV pasti siap kembali menerima Pak Wisutama untuk jadi salah satu direktur. Biar teman-teman talent ini juga segera ada job lagi ya, Pak. Iya, mungkin kalau ngelihat TVRI hari ini pasca Helmi Yahya agak turun, nggak ada lagi tokoh pertelevisian. Bisa Pak Wisutama lah. Kembali. Oke, Wisutama. Kita tunggu. Pak Wisutama mungkin bisa lagi Pak Wisutama. Iya, bisa daftar di TVRI Pak Wisutama. Sip. Kita majukan TVRI bersama Wisutama. Benar. Gitu kan. Ya kan tetap harus berkontribusi buat negara. Iya, jangan berhenti. Kalau kata Pak Helmi Yahya kan banyak ruang karya. Betul. Tidak harus kenapa Bapak Helmi Yahya mau jadi direktur TVRI padahal itu kan susah banget, gajinya kecil. Itu panggilan negara. Apa? Country calling. Sama kayak Sandiaga Uno kan. Berarti kalau Pak Jokowi lihat, Pak tolong Pak Wisutama disarankan untuk masuk di TVRI. Pegang TVRI. Jadi kan balik lagi Pak Sandiaga Uno tidak mau pusing dengan cibiran-cibiran orang bahwa dia dulunya wapres, mantan calon wapres gitu ya, terus pernah bilang nggak mau jadi menteri, tapi ini country calling. Negara dalam keadaan bahaya, dalam posisi yang sangat genting, maka Sandiaga Uno hadir memberikan kesegaran tadi dengan warna biru tuh, ya kan, membawa angin segar untuk dunia pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Kita doakan Pak Sandiaga Uno bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Harus sesuai dengan hobinya. Betul. Kalau Pak Sandiaga Uno kan sesuai hobinya lari. Nah, saatnya sekarang ekonomi kreatif harus dibuat lari. Iya, benar kan? Nah, kita ngomong passion, yang satu ini juga passionnya itu luar biasa. Mana ini? Ya kan? Passionnya itu menyantuni anak-anak disabilitas. Lansia di Surabaya itu tidak ada satupun yang nggak makan. Tiap pagi jam 4:30 pagi dia sudah keliling, ya kan? Untuk membagi-bagikan makanan untuk permakanan. Ada program permakanan di Kota Surabaya yang itu dipastikan bahwa satu kali Pak makan. Ya, sudah dapat. Kan pasti makan. Benar, pasti ya. makan kan. Ya, kalau ada lansia yang nggak makan kan langsung mencak-mencak dia. Iya. Nggak boleh gitu kan. Jam 5 pagi sudah jalan di dalam mobilnya itu sudah penuh dengan peralatan dan makanan, iya kan. Yang kemudian dibutuhkan nanti pada saat di jalan menemui. Ya. Belum lagi program untuk anak-anak disabilitas, program untuk anak-anak jalanan yang jadi atlet panahan, atlet sepeda. Mereka nggak punya rasa takut, ya kan. Atlet tinju itu kan berkat beliau ini, dan memang wajar kalau beliau akhirnya country calling. Walaupun masih menjabat jadi wali kota Surabaya, benar, demi country calling, ya kan, panggilan negara. Masih ada sisa 3 bulanan. 3 bulan, luar biasa loh. Luar biasa ditinggal. Masih 3 bulan ini masih memegang kendali di kota Surabaya. APBD loh Pak. Benar. APBD masih diketok zamannya dia ini. Tapi harus ditinggalkan. Itu kan panggilan yang lebih besar. Itu gila. Itu pengorbanan yang luar biasa. Dan siapa itu tadi Pak? Tadi belum menyebutkan namanya. Ibu Tri Risma hari ini. Nggak ada hari ininya ya. Ibu Tri Risma hari ini. Ibunya arek-arek Surabaya. Ibu ya arek Surabaya. Dan statement yang disampaikan ketika konferensi pers, aku tetap arek Surabaya. Salut. Kita sebagai arek-arek Surabaya merasa bangga. Pakai U loh. Oh iya. Lek bangga itu biasa. Lek nang Surabaya itu lek pakai U itu pasti double. Jadi bacanya tuh bangga. Ya kan? Bangga. Sebagaimana ini apa namanya? Akun Humas Pemkot. Iyalah. Bangga Surabaya. Asli akun influencer Surabaya, asli Surabaya.
wes ngeposting bahwa bangga. Ada akun-akun sosial media juga apresiasi itu juga ngeposting bahwa bangga. Terima kasih Bu Risma. Ya tapi memang 10 tahun sangat terlihat kan? Benar. Ya kan? Kita harus mengapresiasi. Sangat mengapresiasi. 10 tahun bukan hal yang bukan waktu yang sedikit. Ini bukti bahwa siapapun bisa jadi menteri asal dia berprestasi. Benar. Gitu kan. Jadi kalau berprestasi pasti punya jalan untuk bisa jadi menteri. Iya. Ini kan nggak ada kaitannya. Dan itu pesan yang selalu digaung-gaungkan Bu Risma kepada anak-anak disabilitas, ya kan. Kemudian adik-adik yang masih sekolah bahwa harus punya mimpi. Dan Bu Risma menunjukkan bahwa Bunda Daerah Surabaya hari ini berdiri di istana menjadi Menteri Sosial. Itu rodok piye lihat Bu Risma dengan jilbab khasnya, ya kan? Gimana mau di tengah para laki-laki ditutup masker kayak apapun, lihat jilbabnya itu, oh itu Bu Risma langsung nggak bisa kita, itu udah trademark banget itu. Benar. Ya kan, jilbab yang kemudian ya ala kadarnya, tetapi kemudian gebrakannya luar biasa dan 10 tahun di Surabaya mungkin memang Bu Risma sudah dibutuhkan sama nasional. Benar. Ya kan, sudah saatnya lah ya. Dan tapi ini Bu Risma ini cukup berat loh pekerjaannya. Oh iya Pak, ya kan, ada sekitar 90 triliun lebih. Dan sebelumnya menteri sebelumnya itu mencoreng luar biasa kan. Mencoreng luar biasa Kementerian Sosial. Karena yang dikorupsi itu benar-benar bansos yang harusnya disalurkan ke orang yang membutuhkan, terus dia malah menggunakan itu untuk kepentingan pribadinya dia. Ya, tapi menurut Pak Edi, kenapa harus Bu Risma? Siapa lagi? Oh gitu ya. Kalau saya udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Jadi sudah kebayang Menteri Sosial yang bakal gantikan Pak Batubara, ya kan? Julian Batubara. Kalau saya antara Juliari Batubara, kalau saya antara Dr. Gamal atau Bu Risma. Oh, Dr. Gamal. Ada apa dengan Dr. Gamal? Kan Dr. Gamal kan sosiopreneur kan. Oh iya. Kan? Harap-harap orang-orang yang memang bergerak di bidang sosial gitu. Bu Risma juga 10 tahun itu benar-benar luar biasa dan memang sudah sosoknya sangat dikenal sangat dermawan, sangat memperhatikan wong cili, ya kan. Walaupun memang akhirnya seperti kalau balik ke bagi-bagi kue ya tidak ada perubahan sebenarnya, ya kan. Menteri Sosial dari PDIP tetap diganti harus sama PDIP. Tapi kan itu terkikiskan karena prestasi-prestasi Bu Risma bahwa memang dia layak dan kita tunggu kiprahnya. Area Surabaya sudah ngerasain bagaimana kiprah Bu Risma dan kita harapkan Bu Risma juga bisa jauh lebih baik. Karena memegang anggaran lebih besar, memegang kekuasaan lebih besar, dan dia bisa menebarkan kebaikan lebih besar. Mantap. Gitu. Kita tunggu Bu Risma. Ojo lali mampir Surabaya. Ojo lali karo Surabayane tetap makan semanggi. Tetap makan rujak cingur. Rawon juga ojo lali. Iya. Perlu digonang Jakarta ya Gak apa-apa. Nah, itu 6 menteri yang sudah 6 ya? Sudah 6. Belum, Pak. Oh iya. Ono situ maneh rek. Satu lagi. Ya Allah, iki lali. Iya. Karena memang sempat lama kosong. Benar. Hampir 1 bulan lebih kosong dan juga pilihannya cukup out of the box. Oke. Ini memang tidak terlalu menjadi sorotan banyak. Tidak sorotan banyak. Padahal menurut saya selain Menteri Sosial yang Menteri Sosial yang bermasalah, Menteri Kesehatan yang memang juga tidak perform, yang dianggap sama masyarakat tidak perform. Ini juga yang salah satu kementerian yang terpaksa harus memang diganti dan harus segera dicari. Iya. Karena memang sudah kalau yang lain kan masih ada orangnya. Betul. Ini sudah tidak ada orangnya, ya kan? Ya. Dan cukup lama dibiarkan kosong. Iya. Dan latar belakangnya beliau ini adalah pengusaha telekomunikasi. Pengusaha telekomunikasi. Backgroundnya apa itu? Beliau bahkan sebelumnya wakil menteri pertahanan. Oh, oke. Sempat tidak jauh dari Bapak Prabowo ya, Pak? Prabowo. Oh iya. Sekarang diamanahkan menjadi menteri perikanan dan menteri kelautan dan perikanan. Menggantikan Pak Edi Prabowo yang tersangkut masalah korupsi juga. Iya, korupsi benur. Iya. Ya kan? Ekspor benur. Nah, yang menarik itu adalah pilihan Pak Jokowi di sini nih. Iya. Ya kan? Karena sebenarnya kelautan dan perikanan ini salah satu, dan dia kan masuk satu kementerian yang sudah sangat kental sekali dengan salah satu sosok. Satu. Iya. Dia juga Kementerian yang basah. Benar. Kementerian basah masuknya di bawah koordinator, bukan Menteri Perekonomian loh.
Menteri investasi loh. Oh, oke. Iya kan? Iya. Di bawah Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Makanya kan beliau yang jadi PLT-nya kan. Iya kan? Karena Pak Luhut langsung. Benar. Nah, kalau lihat kita balik dulu ke sosoknya Pak. Kita belum sebut namanya nih, Pak Sakti Wahyu Trenggono. Pak Sakti Wahyu Trenggono ini ya kan. Aku pikir itu dia wamen, wakil menteri pertahanan karena dia punya background militer. Tapi sempat ini Pak, TNI ya. Beliau. Aku baca apa namanya biografinya. Enggak, ya itu tadi. Mantan pengusaha. Oh, pengusaha. Telekomunikasi. Dia bukan background militer. Bukan background militer. Tapi dia jadi wakil menteri. Jadi menteri pertahanan wajar karena kan menteri pertahanan kita itu nggak cuma ngomongin laut, udara, darat. Tapi ke depan itu kan cyber. Ya kan? Pertarungan. Cyber war. Terus bagaimana kita menjaga kedaulatan langit kita, kedaulatan frekuensi, kedaulatan si digital kita dan kawan-kawan, wajar kalau dia ada di situ. Nah, sekarang terus dipindahkan ke Menteri Kelautan dan Perikanan. Yang itu sebenarnya juga sama sekali tidak ada hubungannya. Apa kira-kira pesan yang disampaikan Pak Jokowi mengangkat beliau? Pesannya mungkin adalah bagaimana di laut itu tetap ada sinyal. Tarik sepertinya. Penting agar menjaga titik-titik terluar. Iya, karena kita sering merasakan bahwa ketika berada di laut sinyal hilang. Iya. Sehingga kita tuh misalnya menjaga titik-titik terluar dari bangsa kita, itu kita bisa menjaga dengan baik. Tidak gampang lagi dimasuki sama kapal-kapal asing, nelayan-nelayan asing yang bisa menangkap semaunya, penggelapan dan kawan-kawan. Dengan dipilihnya Pak Sakti Trenggono ini ya diharapkan bisa membangun infrastruktur itu. Ya kan? Sudah nggak ada lagi kemudian pencurian sumber daya kita. Digitalisasi di sektor perikanan sehingga data-data yang ada di perikanan potensi-potensi kelautan kita itu bisa tercapture dengan baik. Ya kan kita sudah mendapatkan dulu Menteri Bu Susi, orang lapangan banget, paham. Ya kan dia sudah memberikan dasar-dasar pondasi-pondasi yang cukup baik untuk kelautan dan perikanan. Ya, itu dianggap sama Pak Jokowi, Bu Susi sudah selesai membangun fondasi yang sekarang kuat. Sudah level A. Masalah A. digitalisasi. Harus melihat sisi lain potensi-potensi dari kelautan dan perikanan ini. Apalagi kita negara maritim. Sudah terlalu lama kita dicuri, Pak ya. Betul. Laut kita terlalu luas. Saatnya butuh orang yang paham tentang telekomunikasi. Ya. Dan lagi yang menjadi menarik adalah dia mantan wakil menteri pertahanan. Oh iya. Ya kan? Berarti dia punya akses dan punya kolega yang banyak di Kementerian Pertahanan. Iya. Jadi bisa kolaborasi, memastikan bahwa maritim kita juga aman. Betul. Luar biasa Pak Jokowi. Sekali lagi Anda ngeten. Mantap. Ya kan? Kita di sini bangga sekali. Bangga sekali. Orang-orang yang dipilih sama Pak Jokowi ini ke-6-6-nya. Kalau lihat dari analisa-analisa para pengamat politik ya semua kan? Mengapresiasi. Betul. Iya, momentum sekali dan memang Pak Jokowi bisa mengambil momen yang tepat. Di akhir tahun, ya kan? Akhir tahun di saat orang semua lagi fokus pada masalah korupsi, ada masalah-masalah lain di bidang keagamaan itu, ya kan? Ada tokoh agama yang sedang dipersekusi atau apa segala macam, terus masuknya vaksin, tapi Pak Jokowi dengan jaket birunya, ya kan, memberikan angin segar. Pak Jokowi nggak ikut pakai baju jaket biru. Dia membawa orang-orang menggunakan jaket biru, ya kan, membawa angin segar, memberikan sinyal dan memberikan bahasa secara tersirat kepada masyarakat Indonesia bahwa aku sik dadi presiden. Bayangno lawan-lawanku kabeh wis tak lebokno, ya. Lawan-lawanku semua sudah tak masukkan semua dalam kabinet, semua sudah bersatu. Ini ada orang-orang pilihan terbaik yang sudah kita bahas satu persatu tadi, yang sudah berada dalam posisinya. Semua sudah dapat jatah. Semua juga udah dapat jatah. Berarti waktunya kita untuk kerja. Sampai ketemu lagi di pembahasan yang lain di channel Birahi yang akan memberikan berita-berita yang membuat kehidupan Anda jadi lupa dan meningkatkan vitalitas kehidupan Anda. Saya Nuryadi dan rekan saya Febrian. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa subscribe, komen, like, share. Nah, yo, tak anteni.